Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igede Rama Satriwibawa. Di sesi kali ini saya akan mempresentasikan 3 tokoh entrepreneurship yang telah berhasil menjalankan usahanya masing-masing. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita lanjut ke videonya. Di tokoh yang pertama yaitu ada Nadiem Makarim. Nadiem Makarim ini berasal dari Indonesia dan sekaligus Menteri Kependidikan Indonesia. Dan saya akan menjelaskan nama founder usaha yang dia didirikan dan kisah inspiratif dari founder tersebut. Yang pertama, dia ini memiliki usaha Gojek, dan usaha yang dipresentasikan kali ini adalah Nadiem Makarim, seorang pendiri Gojek, seringkali mempresentasikan dan membicarakan mengenai Gojek sebagai usaha utamanya. Gojek adalah platform layanan on-demand yang menyediakan berbagai layanan seperti ojek online, pengantaran makanan, dan layanan keuangan. Nama foundernya adalah Gojek, dan kisah inspirasi dari Nadiem Makarim. Bermula dari ide sederhana, Nadiem dan timnya mulai mengembangkan aplikasi untuk menghubungkan pengemudi ojek dengan pengguna. Mereka menghadapi berbagai tantangan seperti mendapatkan kepercayaan pengemudi dan pelanggan serta mengatasi masalah operasional. Namun, dengan tekad dan inovasi, Gojek berhasil tumbuh pesat dan mengubah cara orang berpergian di kota besar seperti Jakarta. Keberhasilan Gojek juga membawa dampak positif bagi perekonomian dan kehidupan pengemudi Gojek, memberikan peluang kerja yang meningkatkan pendapatan mereka. Kisah Nadiem Makarim adalah contoh nyata bagaimana visi dan ketekunan dapat mengubah sebuah ide dari perusahaan yang besar yang berdampak luas. Dan nilai-nilai yang saya dapat dari Nadiem Makarim ini adalah inovasi, resiliensi, visi, adaptabilitas, kepemimpinan, dan fokus pada dampak sosial. Nah, itu untuk yang tokoh yang pertama. Nah, di tokoh yang kedua ada seseorang berasal dari Jepang. Nah, seseorang ini adalah pemilik usaha besar yang dimana juga kita sering memakai sehari-hari produknya. Nah, yaitu tokoh yang ini bernama Soichiro Honda. Nah, di sini saya akan menjelaskan nama usaha yang dipresentasikan. Usaha yang dipresentasikan oleh Soichiro Honda adalah perusahaan otomotif yang dikenal dengan produk-produk seperti sepeda motor, mobil, dan peralatan mesin. Honda terkenal sebagai salah satu produsen kendaraan terbesar di dunia. Itu usaha yang dipresentasikan, dan nama founder usahanya adalah Honda Motor. Nama perusahaannya adalah Honda Motor. Dan kisah inspiratif founder dari Jepang ini adalah Soichiro Honda adalah seseorang tokoh inspiratif dalam dunia industri otomotif. Kisahnya dimulai pada tahun 1948 ketika ia mendirikan Honda Technical Research Institute di Jepang. Pada awalnya, ia memulai usahanya dengan modal yang sangat terbatas dan ide sederhana, memproduksi mesin sepeda motor yang kecil dapat digunakan oleh banyak orang. Dalam prosesnya, Soichiro menghadapi berbagai tantangan termasuk kerusakan akibat Perang Dunia Kedua dan kurangnya pengalaman dalam industri otomotif. Namun, tekad dan semangat untuk inovasi membantunya mengatasi hambatan tersebut. Dengan dedikasi untuk kualitas dan efisiensi, Honda mulai menghasilkan sepeda motor yang inovatif dan terjangkau, yang kemudian menjadi sangat populer di Jepang dan di seluruh dunia. Salah satu aspek kunci dari kesuksesan Honda adalah kemampuannya untuk terus-menerus memperbarui teknologi dan desain produknya. Selain itu, Soichiro Honda dikenal karena filosofi manajerialnya yang mengutamakan karyawan dan mempromosikan kerja tim serta kreativitas. Keberhasilan Soichiro Honda tidak hanya terlihat dari pertumbuhan perusahaannya yang kini menjadi salah satu produsen kendaraan terbesar di dunia, tetapi juga dari dampak yang dia buat pada industri otomotif dan dunia bisnis secara umum.
Kisahnya mengajarkan kita tentang pentingnya tekad, inovasi, dan keberanian dalam menghadapi tantangan untuk mencapai kesuksesan. Wow, itu kisah yang sangat bagus, dan nilai entrepreneur yang saya tangkap dari kisah founder otomotif Jepang ini adalah inovasi, ketahanan dan kegigihan, keberanian mengambil risiko, dan fokus pada tujuan. Nah, itu tadi dari Soichiro Honda, dan sekarang kita lanjut ke tokoh yang ketiga, yaitu ada Warren Buffett dari Amerika. Dan sekarang saya akan mempresentasikan usaha yang diusahakan Warren Buffett. Warren Buffett yang dikenal sebagai investor terkenal sering mempresentasikan usahanya berkaitan dengan Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway adalah perusahaan konglomerat yang memiliki berbagai investasi di berbagai sektor termasuk asuransi, energi, dan barang konsumsi. Dan nama founder usahanya Warren Buffett sendiri adalah Berkshire Hathaway, sebuah perusahaan konglomerat yang terkenal dalam dunia investasi. Nah, itu sekilas nama usaha dan usaha yang dipresentasikan. Nah, kita sekarang lanjut ke kisah inspiratif dari Warren Buffett. Warren Buffett lahir pada tahun 1930 dan sudah menunjukkan minat dalam bisnis dan investasi sejak kecil pada usia 11 tahun. Ia membeli saham pertama dan memulai berjualan permen dan minuman ringan. Buffett belajar di Wharton School of the University of Pennsylvania sebelum pindah ke University of Nebraska dan akhirnya meraih gelar MBA dari Columbia Business School, di mana ia belajar dari Benjamin Graham, seorang pelopor investasi nilai. Dan pada tahun 1956, Buffett mendirikan Buffett Partnership dengan modal awal dari keluarganya. Dia menggunakan prinsip investasi nilai yang dipelajari dari Graham untuk membeli saham perusahaan yang under value. Buffett mulai dikenal karena kemampuannya dalam memilih investasi yang sangat menguntungkan. Pada tahun 1965, ia mengakuisisi Berkshire Hathaway, sebuah perusahaan tekstil yang kemudian dia ubah menjadi konglomerat investasi. Di bawah kepemimpinan Buffett, Berkshire Hathaway berkembang pesat dengan mengakuisisi berbagai perusahaan dan saham, termasuk perusahaan-perusahaan besar seperti Coca-Cola, American Express, dan Apple. Buffett menerapkan strategi investasi jangka panjang dan memilih perusahaan dengan manajemen yang baik serta fundamental yang kuat. Nah, itu sekian kisah inspiratif dari Warren Buffett. Dan nilai entrepreneur yang saya tangkap dari Warren Buffett adalah fokus pada jangka panjang seperti investasi jangka panjangnya dan pentingnya pengetahuan dan pendidikan. Nah, itu 3 tokoh yang saya presentasikan dalam sesi ini. Dan baik, sekian itu dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan, dan saya tutup dengan ucapan terima kasih.